Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Muhki, jurusan Manajemen STI Riau Pekanbaru, dengan NIM 2402020017. Ingin menjelaskan tentang fenomena korupsi. Dengan dosen pengampu, Ibu Dinda Gentawicara SEMM. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pribadi atau kelompok. Korupsi bisa dilakukan dengan cara menerima suap, penggelapan dana, dan memanipulasi kebijakan demi keuntungan pemerintah. Korupsi merugikan negara karena menghambat pembangunan, menghilangkan kepercayaan publik pada pemerintah, serta meningkatkan kemiskinan serta ketimpangan sosial. Pemberantasan korupsi perlu dilakukan melalui penegakan hukum, transparansi anggaran, serta partisipasi masyarakat dan media. Selanjutnya, saya akan melakukan wawancara terhadap narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Muhki dari STI Riau jurusan Manajemen. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak yang berada di sebelah saya adalah Bapak Jemi Afriansyah, SH, yang saat ini berprofesi sebagai seorang mahasiswa S2 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau. Nah, langsung saja saya mulai wawancara saya dengan Bapak Jemi Afriansyah dengan judul Fenomena Korupsi. Izin saya mulai pertanyaannya, Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang fenomena korupsi yang terjadi di negara kita saat ini? Baiklah, yang pertama kita harus pecah dua dalam kata kalimat fenomena korupsi ya. Yang pertama fenomena itu adalah suatu peristiwa yang langka atau peristiwa yang dapat dilihat dengan panca indera kita. Jadi fenomena itu sesuatu peristiwa yang sangat langka terjadi. Berbeda dengan korupsi. Korupsi di negara kita ini sudah sangat sering terjadi. Bahkan tingkat korupsi itu dapat dilakukan oleh pemerintahan yang paling bawah berada di negara kita. Jadi ketika tema judul kita adalah fenomena korupsi, maka sudah tidak masuk lagi ke dalam ranah fenomena, karena fenomena itu adalah sesuatu yang langka. Sedangkan korupsi itu adalah kerugian yang dialami oleh negara. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini korupsi itu sudah merajai di dalam sistem administrasi di negara kita. Dari mulai tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah itu hampir semuanya sudah pernah terlibat korupsi dan termasuk ke dalam ranahnya pemberantasan korupsi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa menggarisbawahi secara besar bahwa korupsi itu adalah kerugian yang dialami oleh negara. Ketika kerugian itu dialami oleh negara, apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, maka itu dapat dikatakan sebagai korupsi. Korupsi itu saat ini tindak pidananya sudah sangat menyebar luas, bahkan udah ribuan kasus korupsi, bahkan ada yang mega korupsi sampai dengan 271 triliun yang kemarin kita lihat bersama-sama putusannya beserta tuntutan yang sampai terjadi salah satu fenomena baru di dalam putusan, bagaimana korupsinya besar tapi putusannya sangat sedikit. Jadi hal yang digarisbawahi bahwa fenomena korupsi itu tidak layak atau tidak dapat sebagai fenomena lagi. Korupsi itu adalah kejahatan yang nyata, kejahatan yang sangat-sangat jahat. Akibat dari sebuah korupsi, seseorang atau sekelompok orang yang melakukan korupsi itu mengakibatkan ribuan orang yang mengalami dampak daripada korupsi itu sendiri. Jadi korupsi adalah kejahatan massal, kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kenapa? Karena korupsi ini tidak dapat dilakukan sendiri. Korupsi ini dilakukan secara bersama-sama. Maka ketika kita melihat satu berita atau satu news terbaru, trending tentang korupsi itu sangat jarang dilakukan oleh satu orang. Dia sifatnya berjemaah, dia sifatnya berkelompok, karena satu orang yang korupsi, yang lain itu harus ikut merasakan korupsi itu demi menutupi satu orang yang melakukan tadi.
Jadi garis bawah daripada fenomena korupsi itu bukan fenomena, korupsi itu udah merajalela di negara kita, bahkan korupsi adalah kerugian dari negara yang sangat besar. Jadi saya ulang pertanyaan tadi ya Pak, bagaimana menurut Bapak tentang fenomena korupsi yang terjadi di negara kita saat ini? Fenomena yang terjadi saat ini sudah bukan sesuatu yang langka, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bukan menjadi sebuah fenomena. Maka korupsi itu adalah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi korupsi itu di dalam hukum dia masuk ke ranah pidana khusus. Jadi ada pidana yang mengatur tentang korupsi. Makanya ada institusi yang memang dibentuk untuk memberantas korupsi itu sendiri. Seperti itu dia. Jadi bukan fenomena lagi, korupsi di negara kita itu sudah merajalela. Dan saya sedikit memberikan eksempel ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita menemui kebanyakan teman-teman kita di lapangan atau di dalam dunia kerja itu yang bukan korupsi tapi kita anggap itu sebagai korupsi. Contoh, karyawan swasta di dalam perusahaan swasta dia melakukan uang perusahaan itu dapat dikatakan digelapkan atau uang perusahaan itu dicuri. Terkadang kita menyebutnya itu sebuah korupsi. Maka di dalam korupsi, di dalam undang-undang tentang korupsi itu tidak termasuk di dalam korupsi. Karena kenapa? Dia tidak masuk ke dalam kerugian negara. Dia tidak masuk ke dalam kerugian negara. Dia bukan korupsi ketika itu dilakukan di perusahaan swasta. Tapi ketika ada unsur negara yang dirugikan akibat dari sebuah perilaku manusia, maka itu yang dapat dikatakan sebagai korupsi. Jadi kata kuncinya korupsi itu adalah kerugian yang dialami oleh negara. Lalu apakah korupsi di negara kita ini dapat dihapuskan? Untuk menghapuskan korupsi di negara kita ini butuh waktu yang sangat lama. Sudah puluhan tahun kita reformasi pemilu dengan secara demokrasi, presidennya pun juga silih berganti, tapi korupsi ini tetap ada. Sejarah reformasi itu kan mengatakan bahwa keluarga cendana itu korupsi, lalu kita reformasi pemilihan presiden dengan cara demokrasi, tapi korupsi tetap terjadi. Sudah presiden ke-8 yang saat ini memimpin, masalah korupsi belum terpecahkan. Jadi untuk menghapuskan korupsi di negara kita ini apakah bisa? Bisa, tapi butuh proses yang sangat lama. Kenapa? Karena tingkat korupsi itu sudah dari atas sampai ke paling bawah administrasi pemerintahan kita. Mulai dari kementeriannya korupsi, mulai dari gubernurnya yang ketangkap korupsi, bupatinya, anggota dewannya, sampai ke pemerintahan desanya, semuanya berpeluang untuk melakukan korupsi. Apalagi saat ini keuangan desa itu kan ada anggaran daripada pemerintah pusat. Jadi ini sangat memicu adrenalin para kepala desa dalam membuat satu kebijakan atau satu program di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya. Karena jika tidak bijak, maka akan terpengaruh dengan mungkin dengan efek dari keluarga atau biaya politik sebelum beliau duduk menjadi kepala desa dan sebab-sebab lainnya, sehingga dana yang dikucurkan itu dapat berakibat fatal untuk bisa dikorupsikan seperti itu ya. Jadi kita butuh proses yang sangat lama untuk menghapuskan korupsi. Tapi ada satu negara, itu di negara Afrika, saya lupa nama negaranya, tapi itu di wilayah Afrika. Dia dapat menghapuskan korupsi hanya dengan 6 bulan. Caranya cuma satu yang dilakukan oleh pemerintahannya,
ketika presidennya terpilih, yang dihapuskan pertama kali itu adalah institusi kepolisian. Itu dapat dilihat nanti di Google atau di internet, itu dapat dilihat. Jadi negara itu menganggap bahwa tingkat korupsi tertinggi itu ada di administrasi negara dan sistem penegakan hukum di negaranya. Karena itu yang paling berpeluang dan paling dekat dengan anggaran negara. Jadi untuk menghapuskan korupsi di Indonesia bisa, tapi butuh proses dan waktu yang sangat lama. Saya rasa seperti itu. Baik, sekian pertanyaannya. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.